Cina menghebohkan dunia militer setelah melakukan uji terbang perdana apa yang diyakini sebagai prototipe jet tempur generasi ke-6-nya. Tak tanggung-tanggung, Cina dilaporkan menguji dua model pesawat generasi mendatang tersebut. Jika pesawat yang melakukan uji terbang pada 26 Desember 2024 itu terkonfirmasi sebagai jet tempur generasi ke-6, maka Cina akan menjadi pemimpin dalam teknologi dirgantara, mengungguli dua rivalnya, Amerika Serikat dan Rusia. Kedua prototipe yang diuji Cina tersebut akan menjadi lompatan teknologi penerbangan militer. Tetapi, apa yang sebenarnya menjadikan sebuah pesawat dikategorikan sebagai generasi ke-6 dan apa yang membuatnya mengungguli jet tempur generasi sebelumnya? Berikut penjelasannya, sebagaimana dilansir dari Aviation Outlook. Untuk memahami apa itu jet tempur generasi ke-6, kita perlu melihat lebih dulu apa yang membedakannya dengan pendahulunya, jet tempur generasi kelima. Saat ini Cina, ASEAN dan Rusia adalah tiga negara yang memiliki jet tempur yang termasuk dalam kategori ini. Jet generasi kelima, seperti F-22 Raptor milik Amerika Serikat dan J-20 milik Cina, itu hanya memiliki teknologi siluman yang dapat menghindari pantauan radar, sensor canggih, dan kemampuan tempur jaringan ke garis depan. Namun, jet tempur generasi ke-6 mendorong kemampuan dan fitur-fitur tersebut lebih jauh lagi. Sementara Institut Desain Nomor 11 yang berbasis di Chengdu bekerja sama dengan Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar penerbangan pertama pesawat yang merupakan pesawat generasi ke-6 Cina. Pesawat ini biasa disebut White Emperor dan bentuknya sudah dipamerkan dalam Zhuhai Air Show 12-17 November lalu. Memang sejak lama, pakar mulai mencurigai Cina bekerja cepat mengembangkan pesawat generasi ke-6, meninggalkan para pesaing seperti NGAD Amerika Serikat, GCAP milik Jepang, Italia dan Inggris, sedangkan FCAS itu milik Prancis, Jerman dan Spanyol. Bahkan, dalam sebuah citra satelit pesawat generasi ke-6 Cina itu sudah terlihat bentuk utuhnya. Namun karena kerumitan dan syarat teknologi tingkat tinggi, banyak pengamat menilai paling cepat pesawat generasi ke-6 Cina itu baru bisa dioperasikan pada 2030. Ternyata, perkiraan para pengamat itu keliru dan Cina jauh lebih cepat mengembangkan White Emperor dari perkiraan dunia. Pesawat tercanggih dunia itu justru sudah bisa melakukan penerbangan pertama, didampingi pesawat generasi kelima Cina, J-20. Penerbangan perdana itu berhasil direkam beberapa kamera profesional maupun amatir dan menyebar ke berbagai platform media sosial. Pertama dan yang paling penting, pesawat generasi ke-6 Cina ini memiliki konfigurasi sayap delta ganda, sebuah desain yang langsung menimbulkan pertanyaan tentang peran dan kemampuannya. Konfigurasi sayap delta ganda baru Cina merupakan pesaing serius untuk mengubah aturan peperangan udara. Desain aerodinamis ini menggabungkan dua bagian berbeda dengan sudut sapuan berbeda. Desain itu dibuat untuk satu tujuan, performa puncak pada kecepatan supersonik dan dalam pertempuran jarak dekat. Sementara sayap delta standar menawarkan stabilitas pada kecepatan tinggi, sayap delta ganda membawa hal-hal lebih jauh, memungkinkan transisi yang mulus di berbagai mode penerbangan. Ini juga bukan sekadar tentang kelincahan pesawat. Dengan sudut sapuan yang lebih kecil di bagian depan sayap, desain ini memberikan kendali yang luar biasa pada kecepatan rendah, sebuah kemampuan penting dalam situasi kucing-kucingan yang berisiko tinggi dalam pertempuran udara. Desain ini juga memangkas hambatan, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan memberikan keuntungan taktis utama, yakni daya tahan yang lebih lama di udara. Dalam hal teknologi siluman, para insinyur Cina tidak melewatkan satu langkah pun. Geometri sayap delta ganda dibuat untuk menyebarkan sinyal radar dari sensor musuh. Dipasangkan dengan integrasi sayap dan badan pesawat yang mulus, desain ini meminimalisasi tanda radar hingga hampir tidak ada. Sayap delta ganda bukan sekadar kehebohan teknologi, namun juga langkah berani untuk keunggulan udara. Perkembangan pesawat generasi ke-6 Cina ini memberi pesan yang jelas bahwa masa depan pertempuran udara akan ditentukan oleh kecepatan, kemampuan siluman, dan kemampuan manuver yang ekstrem. Pesawat ini juga tidak menggunakan ekor seperti pesawat-pesawat tempur sebelumnya. Desain seperti itu dimaksudkan untuk mengubah permainan dengan implikasi besar bagi aerodinamika dan kemampuan siluman. Dengan tanpa ekor, berarti pesawat generasi ke-6 Cina ini bergantung pada sistem fly-by-wire canggih dan aerodinamika adaptif untuk menjaga stabilitas. Sebelumnya, Amerika Serikat mengklaim telah memiliki demonstran pesawat generasi ke-6 sejak 2020. Namun, faktanya adalah semakin kesulitan dalam mengembangkan pesawat generasi ke-6-nya dalam program Next Generation Air Dominance (NGAD). Bahkan,
program itu tersendat karena masalah biaya. Sementara itu Jepang, Inggris, dan Italia mulai aktif mengembangkan pesawat generasi ke-6 lewat program Global Combat Air Program (GCAP) untuk mengejar perkembangan Cina. Program Future Combat Air System (FCAS) yang dikembangkan Prancis, Jerman, dan Spanyol belum bergerak signifikan. Sementara Cina tiba-tiba sudah berani memamerkan penampakan pesawat generasi ke-6 dan melakukan penerbangan perdana. Analis Barat, seperti dilaporkan Bulgarianmilitary.com, 26 Desember 2024 semula memperkirakan Cina akan meluncurkan jet tempur generasi ke-6 hampir bersamaan dengan NGAD milik AS. Faktanya, Cina telah bergerak begitu cepat. Meskipun penerbangan hari ini mungkin merupakan uji coba pertama yang didokumentasikan secara publik, kemungkinan besar ini adalah penerbangan kedua. Pada Januari 2023, intelijen AS mengungkapkan siluet yang terlihat di atas Institut 600 Sebelsa Cina yang memperlihatkan desain sayap delta ganda tanpa ekor. Siluet pesawat itu sangat mirip dengan yang terlihat dalam rekaman video Kamis ini. Jenderal Mark Kelly dari Angkatan Udara AS memaknai pesawat generasi ke-6 Cina itu sebagai ancaman serius. Ini, katanya, peringatan bahwa Cina melakukan adaptasi cepat dalam teknologi canggih yang bisa mengantar mereka meraih keunggulan dalam perlombaan senjata udara masa depan. Berikut ini adalah fitur yang biasanya mendefinisikan jet tempur generasi ke-6. Secara umum, jet ini dirancang tidak hanya untuk mendominasi langit, tetapi juga bertindak sebagai pengganda kekuatan di medan perang yang saling terhubung dalam jaringan tempur. Negara yang kembangkan jet tempur. Generasi ke-6, saat ini Cina dan AS menjadi dua negara yang diketahui memiliki program pengembangan jet tempur generasi ke-6. Cina telah menunjukkan prototipe pesawatnya yang dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Industry Group dan Shenyang Aircraft Corporation (SAC) pada 26 Desember yang menjadikannya yang terdepan dalam perlombaan ini. Perlu dicatat bahwa Cina sebelumnya tertinggal dari AS yang telah memamerkan desain prototipe Next Generation Air Dominance (NGAD) pada 2020. Namun hanya dalam waktu 4 tahun, Cina telah menerbangkan prototipenya, sedangkan pengembangan NGAD AS terhambat. AS berencana mengerahkan jet tempur generasi ke-6 operasional pertamanya pada awal tahun 2030-an. Sementara Cina dilaporkan memproyeksikan pengoperasian pesawatnya sekira tahun 2035. Selain Cina dan AS, beberapa negara lain juga diketahui tengah merencanakan pengembangan jet generasi ke-6, termasuk Rusia, India, serta Inggris yang bekerja sama dengan Italia dan Jepang. Meski begitu, kemajuan mereka dalam proyek-proyek ini tampaknya masih tertinggal dibanding Cina dan AS. Masa depan peperangan udara. Jet tempur generasi ke-6 diyakini akan membentuk masa depan peperangan dan memainkan perang penting di berbagai teater konflik. Meski ada pembicaraan tentang potensi dominasi pesawat tak berawak, drone, di masa depan, jet tempur generasi ke-6 akan mendorong superioritas udara yang dapat menjadi penentu konflik.